Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak semuanya kelas 10 Allah Subhanahu wa taala yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, rambutnya pada gondrong semua ya, anak laki-laki. Mungkin nggak sempat cukur rambut ya. Yang penting sehat, alhamdulillah. Tapi kalau dipotong lebih bagus itu. Kalau sangit itu rambutnya kayak brekedel begitu ya. Sangit itu kamu malah lebih cakep kalau misalnya rambutnya dipotong yang bagus rapi gitu. Lebih bagus. Atau sekalian dibotakin aja ya. Nggak ada yang bisa nganterin ke tukang cukur, Pak. Jalan ke tukang Pak Mus antar nanti. Kamu ke rumah Pak Mus, nanti Pak Mus antar ya. Apalagi ke Mulhamen banget. Nggak apa-apa. Ya di dekat kamu kan di sana ada tukang cukur. Atau digunduli sendiri aja kamu lah, digundul. Baik, alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya. Perlu kita syukuri semuanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga kita bisa melaksanakan PJJ yang tadi jam pertama laksanakan. Jam ketiga ini kita akan PJJ PJUK, mungkin nggak bosan-bosannya ya. Walaupun pelajaran sebetulnya sudah habis, tapi mungkin kamu kangen dengan Pak Mus juga ya. Atau Pak Mus yang kangen dengan kalian semua ya kan. Kangen tuh dengan Sangit, dengan Fahri, dengan Nawaf, dengan siapa itu Ahdan ya, yang lucu-lucu dan menggemaskan lah. Ya semuanya, untuk yang cewek-cewek juga gitu, ngangen nih semua. Alhamdulillah kita tetap semangat ya, walaupun kopat kapit, masih suasana kopat kapit ya. Tapi kita senantiasa bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Nah ini, mengapa kita harus bersyukur? Pak Mus pernah menyampaikan ada beberapa Al-Quran. Yang pertama Al-Quran dulu saya sebutkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa yang bisa mengartikan, nanti ada hadiahnya. Ayo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu sebut-sebut oleh pedai-pedai. Coba Mairan, Naya, Naswa, coba. Haura mungkin, Alima mungkin. Apa artinya coba? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maira coba tahu? Maira kok nggak kelihatan Maira? Sangit. Ayo kalau Said kalau tahu artinya Pak Mus kasih hadiah nanti Said. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba artinya apa? Alimah? Hah? Saya mau coba, Pak. Apa? Biar, Pak. Apa coba artinya? Salah tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Maafin muskilah.
Kalau kalian menghitung nikmat Allah, apalagi niscaya kalian tidak akan menghitungnya gitu loh Pak. Gimana ngomongnya? Ya, Jadi tak ya. terhingga gitu. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Apabila menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu itu kan menghitung-hitung. Ta'uddu itu menghitung-hitung. Ni'matallahi, nikmatnya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Niscaya tidak akan terhitung, tidak akan bisa menghitung manusia. Coba Pak Mus tanya, kenapa nggak bisa terhitung? Kira-kira kenapa kok nggak bisa terhitung? Karena saking banyaknya. Kalian hitung rambut kamu. Coba kamu hitung rambut kamu. Coba si sama Said, rambut kamu dihitung. Dalam waktu 1 jam kamu juga tidak akan menghitung. Karena apa? Saking banyaknya. Itu baru rambut. Apalagi nikmat Allah yang diberikan pada kita semua, manusia semua. Ya. Niscaya kalau menghitung nikmat Allah itu tidak akan terhitung, yaitu faktanya gimana? Faktanya kita saja setiap hari adalah diberi kenikmatan oleh Allah. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa makan dengan enak, nikmat macam-macam lah. Ya, bisa tidur dengan nyenyak, itu nikmat. Dan itu adalah kenikmatan dari Allah semuanya. Sekarang kalau hitung-hitung coba, dihitung-hitung aja nih, dihitung secara satu orang padahal ini ya. Kalau kamu umur sekarang kira-kira berapa tahun rata-rata kalian? 16 tahun. Kira-kira 16 tahun itu kamu sehatnya dengan sakitnya, banyak sehatnya atau banyak sakitnya? Kalau dihitung-hitung. Sehatnya. Ya kan? Tapi kalau kamu sakit 1 hari atau 1 jam saja, kamu sudah merasa tidak enak. Padahal kamu beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun kamu sehat. Nah itu kita nggak bisa bayangkan kan itu kenikmatan Allah itu yang diberikan pada kita saking banyaknya seperti itu. Maka di situ dinyatakan di dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi, gitu aja udah. Belum kan itu baru kenikmatan satu yang maksud kesehatan, belum yang lainnya. Coba misalnya kamu ini meneliti satu saja. Kamu bisa melihat betapa nikmatnya bisa melihat. Tapi kalau kamu itu tidak pernah sakit mata, kadang-kadang kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya melihat, ya kan? Coba kamu belekkan 1 hari, merasa tidak enak, ya kan? Jangankan 1 hari, 1 jam kamu belekkan ataupun kena kilipan mata, itu kita sudah nggak enak. Harus 1 jam, padahal kamu berapa tahun kamu bisa melihat. Nah, itu dari segitu saja 2 saja, belum yang lain-lainnya. Nah, itu semuanya juga yang berikan siapa? Adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu. Yang lain-lainnya nggak usah. Maka itu nggak terhitung itu karena itu. Kalau di petani ya ataupun di analisa satu persatu, Masya Allah, tidak akan terhitung. Wah, jadi Al-Quran itu adalah memang ya nyata begitu ya, nyata. Karena kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari, faktanya seperti itu. Belum banyak orang seluruh dunia misalnya. Dan Allah itu memberikan kenikmatan kepada manusia tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih. Baik itu yang Islam ataupun yang tidak Islam. Ya kan? Coba kamu orang yang bukan Islam apakah kemudian tidak dikasih melihat? Bisa dikasih melihat. Dan kenikmatannya
pilih-pilih, tidak seperti kamu. Kalau kamu kadang-kadang milih-milih kan. Kalau Allah tidak akan milih-milih. Yaitulah, maka itu Allah itu ya itu tadi ya kamu Pak Mus ulangi. Orang yang jahat pun juga dikasih kenikmatan. Ya kan? Orang yang jahat pun kadang-kadang juga bisa melihat, bisa merasakan. Semuanya yang mengasih juga Allah. Allah itu maka disebut atau apa itu namanya, mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba Pak Mus tanya, ini Pak Mus kok jadi ngajar agama ya? Apa coba bedanya kamu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ini mungkin lain konteks pelajaran agama di sekolah, mungkin ini hanya apa coba bedanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sering kita apa itu namanya, membaca hampir setiap hari berapa kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kan aslinya kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sih artinya Bismillahirrahmanirrahim? Jangan sampai kamu nggak tahu ya. 16 tahun saya nggak tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah terlalu. Coba mau tanya Naswa, apa artinya Bismillahirrahmanirrahim, Naswa? Ayo. Apa Naswa? Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Sekalian belajar bahasa Arab dan belajar terjemah ya. Jangan sampai kita setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin dan sebagainya. Tapi kita blas sama sekali tidak tahu artinya. Walaupun membaca Al-Qur'an nggak tahu artinya itu juga dapat pahala. Tapi kalau tahu artinya tentu saja apa? Coba Naswa artinya? Iyalah kamu. Tadi suara Bapak agak ngelag soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, lagi Maha Pemurah atau Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kan biar kalau misalnya orang yang menerjemahkan dengan Al-Quran, kalau orang yang baca Al-Quran diterjemahkan itu kan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya kan? Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih atau Maha Penyayang, ya, lagi Maha Penyayang. Apa? Itu kan Ar-Rahman, ya, pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Coba siapa yang tahu apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Mudah-mudahan ini nanti kalian bisa ingat sampai hari kiamat ya. Kalau kamu belum tahu. Kalau Ar-Rahman Tapi berbeda. pengasih, kalau Ar-Rahim penyayang. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kata penyayang tak pandang siapa-siapa. Biasanya kalau penyayang itu ya. Apa Ar-Rahman Rahim? Bedanya kira-kira salah tidak apa-apa yuk. Apa bedanya Ar-Rahman Rahim? Kalau Ar-Rahman pengasih, kalau Ar-Rahim penyayang.
Ya, nah ya bedanya gimana itu? Oh, bedanya. Ah, Tahu, Pak. siapa? Naya coba, Naya coba tahu. Haura, apa bedanya? Sifat Allah pengasih dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Nur Afran paling Alima atau yang lain? Siapa lagi sih? Adan. Ini anggaplah ini kultum. Ini kuliah 7 menit. Ini anggaplah ini kultum ya. Udah menyerah? Kalau menyerah, Pak Mus. Ayo siapa yang? Gimana? Ayo, Haura coba. Mungkin ya kalau yang saya dapat, mungkin kalau Ar-Rahman itu kan maha pengasih. Maha pengasihnya tuh ke orang yang beriman maupun yang orang yang kafir. Tapi kalau misalnya Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman mungkin gitu, Pak. Kalau saya dapatnya gitu, Pak. Iya, itu betul sekali. Jadi maka tadi Pak Mus katakan, ya kan, Allah itu adalah maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang. Itu memang Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Jadi sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi kan Pak Mus mengatakan pertama kali, entah itu bulu unta, entah itu bulu kambing, entah itu bulu manusia. Artinya tidak pandang-pandang itu orang yang pertama orang yang dikasih oleh Allah yang dikasih oleh Allah itu adalah semua makhluk ya. Entah itu manusia, entah itu bukan manusia, manusia yang muslim atau manusia yang beriman, semua dikasih. Tapi Ar-Rahim adalah ngasih juga kepada orang yang khusus ya. Maksudnya Allah khusus memberikan kepada orang yang mukmin ataupun yang beriman. Tentu saja yang Islam dan yang beriman. Itu bedanya. Maka tadi Pak Mus katakan pertama kali Allah itu saja kepada manusia yang jahat atau manusia yang tidak jahat atau semua dikasih. Bahkan kadang-kadang kamu lihat kan orang kaya-kaya non muslim juga banyak, orang kafir juga yang kaya-kaya juga banyak. Tapi itu adalah nikmat yang diberikan kepada orang yang selain muslim dan mukmin itu adalah hanya di dunia saja kenikmatannya. Ar-Rahim itu diberikan kepada orang yang mukmin saja ataupun yang Islam saja, khusus orang muslim saja kepada orang yang mukmin saja, tapi juga itu baik di dunia dan di akhirat. Itu bedanya. Jadi kalau yang non muslim atau yang tidak beriman ya diberikan sebatas hanya di dunia. Tapi kalau yang di dunia yang khusus muslim dan mukmin, khusus di dunia dan di akhirat, maksudnya itu khusus untuk muslim. Nah, yang non muslim bagaimana? Ya tidak, karena itu hanya di dunia saja. Adapun kalau orang non muslim ataupun orang kafir itu kemudian masuk Islam, tentu saja nanti juga akan kebagian di dunia dan di akhirat. Bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di Ar-Rahman itu berarti dikasihkan di dunia saja, dan itu bagi semua orang, entah itu orang Islam, entah non-Islam. Yang Muslim, yang mukmin khusus itu Ar-Rahim,
itu diberikan oleh Allah kepada yang mukmin saja, yang muslim saja, itu di dunia dan di akhirat. Nah, kalau begitu yang beruntung siapa coba? Tanya. Tentu saja yang beruntung adalah orang yang muslim dan mukmin, ya. Muslim dan mukmin. Karena apa? Dia akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itulah kenikmatan Islam, kenikmatan iman itu juga perlu disyukuri. Maka itu kadang-kadang kan penceramah itu kadang-kadang kan alhamdulillah nikmat Islam, nikmat iman. Itu karena begitu. Karena nikmatnya tidak hanya di dunia saja, di dunia hatal akhirah. Kalau yang apa itu namanya, kenikmatan di dunia ya yang bukan non muslim juga mendapatkan semuanya, tapi hanya di dunia saja. Itu nanti ada hubungannya juga dengan hukum alam. Artinya apa? Kalau dia itu misalnya untuk kaya, bekerja. Nah, kalau dia itu bekerja, ya tentu saja secara logika dia juga akan mendapatkan uang, mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Itu juga kecuali dari bekerja juga dikasih dari Allah, gitu. Tapi hanya pas di dunia. Jadi, oh ya tadi itu ada hubungannya dengan kenikmatan tadi ya. Nah, yang kedua ini sebentar lagi kultumnya. Hadis yang sangat terkenal itu adalah ini sering dibaca oleh apa itu namanya, penceramah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Saya yakin kalian mesti sering mendengar itu. Kalau kamu nggak pernah mendengar itu berarti kamu nggak sama. Tapi itu sangat terkenal sekali. Intinya apa artinya di situ? La in syakartum, apabila kalian itu bersyukur, senantiasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum, niscaya Allah akan menambah. Menambah apa? Menambah kenikmatannya. Ya. Wala in kafartum, bersyukur atau mengingkari, wa kafartum, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku, siksaku itu kata Allah, adabi lasyadid, akan lebih pedih lagi. Sangat-sangat pedih. Maka itu kita senantiasa suruh bersyukur itu karena gitu ancamannya itu yang pertama itu seolah janji walain kafartum inna adabi lasyadid. Andai kalian itu tidak bersyukur, tentu saja Allah akan mengadabnya. Maka kalau orang yang tidak bersyukur itu kadang-kadang yang banyak nggak orang yang kaya kemudian ini secara logika di dunia, orang yang kaya kemudian karena dia nggak bersyukur lama-lama bahkan dia akan menjadi miskin. Itu kan itu salah satu adab Allah. Dibalik, walaupun dia orang Islam, orang mukmin, kalau dia itu kemudian kurang bersyukur, itu saja inna adabi lasyadid tadi. Jadi ya bersyukur itu kan banyak sekali. Di antaranya kalau diucapkan dengan bacaan alhamdulillah, ya. Kemudian kalau dengan apa itu namanya actionnya, ya. Ya tentu saja misalnya kita punya harta benda, bersyukurnya tidak hanya cukup alhamdulillah tidak seperti itu, tapi juga mengasih kepada fakir miskin, kepada orang yang kaya, kepada menolong kepada yang lain, membantu orang lain, itu juga bentuk bersyukur. Tidak hanya sudah kaya kemudian kamu hanya baca alhamdulillah. Ya itu baca alhamdulillah juga bagus, tapi juga harus direalisasikan juga bersyukurnya itu untuk memberikan kepada orang lain. Itu diantaranya. Kultumnya ya, ini ternyata kultumnya juga sudah setengah jam.
Baik, kita baca doa dulu. Ternyata kita belum baca doa tadi. Ya. Siapa yang baca doa untuk PJJ ini? Ayo siapa? Alima mungkin? Atau siapa? Atau Maira? Siapa yang baca doa? Halo? Halo, pada kemana? Baca doa yang piket, Pak. Siapa yang piket? Siapa yang piket? Naswa, siapa yang piket? Ada Miar, ada Fahri, ada Aisyah. Ayo siapa? Terserah aja. Siapa yang berdoa? Ayo. Halo? Yaudah saya aja, Pak. Ayo. Ya, Oke. ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih pada Siva Hayatina yang cantik yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan barokah dari ilmu kita dan PJJ lancar semuanya. Baik, seperti yang tadi Pak Mus katakan bahwa PJJ kita sebetulnya juga apa itu namanya materi PJOK itu, tapi Pak Mus juga tinggal untuk pendalaman saja. Maka itu tadi Pak Mus isi dengan kultum ya, biar kita juga mengingatkan kembali kita akan apa itu namanya setiap yang apa lakukan seperti bersyukur dan sebagainya, itu mengingatkan pada kita semuanya. Juga mengingatkan kepada Pak Mus juga ya, tidak hanya mengingatkan kalian, Pak Mus juga mengingatkan pada dirinya sendiri dan kepada kalian semuanya. Baik, untuk hari ini yang akan kita bicarakan atau kita perdalami adalah mengenai materi olahraga tentang atletik. Ya, tidak usah Pak Mus panjang lebar, langsung aja kita namanya, karena tadi Pak Mus sudah banyak ngomong, kamu nanti takut bosan, langsung saja kita share untuk videonya ya, pembelajarannya. Kamu boleh sambil makan, sambil minum, terserah juga ya. Ini tadi masih ada Anissa, Aisyah tadi waktu sambil ini Pak Mus share mengenai apa itu namanya materi atletik, lari jarak pendek. Oke. Kita tonton bersama biar kita ingat kembali ya. Ini mereview lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari merupakan salah satu atletik. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut dengan sebutan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan
jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400 meter? Karena dengan jarak ini masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Nomor lombanya ada 100, 200, dan 400 meter. Karena lari jarak pendek maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas, sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Apa sebutan untuk pelari jarak pendek? Jawabannya adalah sprint. Tahu kan siapa yang ada di dalam gambar tersebut? Suryo Agung Wibowo adalah salah satu pemegang rekor lari 100 meter dengan catatan waktu 10,17 detik. Prinsip-prinsip utama dalam lari jarak pendek. Prinsip utamanya adalah kecepatan. Dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari sampai titik akhir. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Ada 3 jenis start dalam lari. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua adalah start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari nomor 2, 3, dan 4. Yang ketiga adalah start jongkok atau crouching start. Start ini digunakan untuk lari jarak pendek. Dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari. Start jongkok memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Start jongkok jarang dilakukan oleh seorang pelari untuk lari jarak jauh karena lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah start pendek atau short start atau bounce start. Yang kedua adalah start menengah atau medium start. Yang ketiga adalah start panjang atau long start. Kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak sekitar 1 kepal. Untuk medium start, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Kemudian untuk long start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Dilihat dari posisi lutut kanan yang lebih di depan daripada ujung kaki. Simpulkan, ini merupakan short start. Coba amati gambar berikut ini. Gambar pertama adalah short start, yang tengah adalah medium start, dan yang ketiga adalah long start. Perbedaannya ada pada jarak kaki dan lutut.
Gerakan start. Melakukan start ada 3 gerakan. Yang pertama adalah saat aba-aba bersedia, siap, dan aba-aba yang ketiga adalah ya, atau biasanya dengan tembakan pistol. Selanjutnya adalah gerakan berlari. Setelah aba-aba ya atau bunyi letupan pistol start, pendaratan kaki dengan menggunakan telapak kaki bagian depan, sikap badan condong ke depan, pandangan lurus. Ayunkan lengan dengan kuat di depan dada, otot leher rileks. Ketentuan finish adalah bagian tubuh manapun yang lebih dahulu menyentuh garis finish. Ada 3 teknik untuk memasuki garis finish, yakni yang pertama, dan tidak mengubah sikap lari. Yang kedua, posisi dada sedikit dicondongkan ke depan. Yang ketiga, posisi dada diputar menggunakan ayunan tangan ke depan, atas hingga bahu sebelah sedikit maju. Rangkuman materi kali ini. Lari jarak pendek adalah lari menempuh dengan jarak 400 meter ke bawah. Ada 100, 200. Jarak pendek juga disebut sprint karena pelari berlari dengan kecepatan penuh dari start hingga finish. Lomba lari jarak pendek menggunakan start jongkok atau crouching start. Pelari jarak pendek sering disebut sprinter. Harus memiliki otot-otot tungkai yang kuat dan cepat atau memiliki power yang tinggi. Teknik start, kecepatan berlari, sangat menentukan keberhasilan peserta. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pertama mengenai lari jarak pendek. Nanti masih ada video yang nah, kulik lagi yang kedua. Masih kalau tadi mengenai apa itu namanya, lari jarak pendek. Nah, sekarang karena waktunya masih ada, materi atletik juga, tolak peluru, lompat jauh dan lompat tinggi. Nah, langsung saja kita share. Masih atletik juga ini ya. Cukup waktunya nanti dua-duanya, kalau enggak kita tonton bersama. Ada musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Zaza. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang tolak peluru. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tolak peluru. Masuk ke sejarah tolak peluru. Konon, tolak peluru telah ada sejak 2000 tahun lalu. Saat itu pria Britania atau Inggris untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan pun masih berupa batu. Ide olahraga tolak peluru berawal pada abad pertengahan. Saat itu, meriam menjadi salah satu senjata yang paling mematikan.
Kemajuan terbesar dalam olahraga tolak peluru terjadi di tahun 1950 ketika Perry O'Brien memulai tolakannya menghadap bagian belakang ring. O'Brien atau lebih dikenal dengan teknik meluncur. Namun dalam perkembangannya, teknik yang mendapat popularitas adalah teknik berputar yang menggunakan lemparan cakra melintasi ring tolak peluru, bukan bergerak ke arah belakang yang telah dilakukan oleh O'Brien. Meski demikian, kedua teknik ini sama-sama mencapai keberhasilan. Pengertian tolak peluru. Gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Berikut ini adalah denah dari lapangan tolak peluru. Bisa kita lihat diameter lingkaran ukurannya 2,135 meter. Salah membentuk sudut 90 derajat, yang mana arah tolakan harus lurus ke arah tolakan. Lapangan tolak peluru disebut juga dengan sektor tolakan dengan ukuran meter lemparan 2,135 meter. Bagian luar lingkaran dibuat dari meta baja, permukaan lemparan dibuat dari beton atau aspal. Lingkaran dibagi menjadi bagian yang ditandai garis cat yang ditarik dari titik pusat lingkaran luar lingkaran. Berikut ini adalah contoh lapangan tolak peluru. Berikut ini adalah peluru yang digunakan untuk olahraga tolak peluru, yang mana dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada jenis untuk training dan ada jenis untuk kompetisi. 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, dan 7,26 kg. Berat peluru disesuaikan dengan penggunaannya antara lain untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, dan untuk junior putri 3 kg. Peluru. Teknik dasar tolak peluru dibagi menjadi dua, yaitu teknik ortodok dan teknik O'Brien. Untuk teknik ortodok, gaya tolak peluru dengan awalan menyamping disebut dengan gaya ortodok. Cara-caranya adalah dengan sikap awal berdiri menyamping dengan sektor tolakan, berada di sektor kiri tubuhnya. Lutut kaki kanan ditekuk, sedangkan kaki kiri diluruskan ke belakang. Berat badan berada pada kaki kanan. Kemudian, tangan kanan memegang peluru yang diletakkan di atas bahu kanan menempel pada rahang, sedangkan tangan kiri diangkat ditekuk di depan wajah kiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, saat akan menolak, kaki kiri diangkat kemudian diputarkan ke arah kiri sebanyak 2-3 kali putaran. Kemudian, kaki kiri berpijak di sebelah kaki kanan. Kaki kiri digeser ke samping kiri, sambil kaki kanan juga digeser mengikuti arah kaki kiri bergeser. Dua kaki bergeser ke kiri, peluru dilemparkan dengan cara mendorong tangan kanan yang memegang peluru ke arah depan atas. Jalannya peluru membentuk parabola, diikuti pandangan mata arah jalannya peluru. Dan yang sikap terakhir adalah berat badan berada di kaki kanan, diusahakan tubuh tidak terlalu keluar dari lingkaran. Kemudian adalah teknik O'Brien. Teknik O'Brien dengan gaya awalan membelakangi sektor tolakan. Cara-caranya adalah sikap awal berdiri membelakangi sektor tolakan dengan berat badan ada di kaki kanan sambil tubuh dibungkukkan. Kemudian kaki kiri berada di belakang sedikit terangkat, tetapi ujung kaki masih berpijak dengan tanah. Tangan kanan memegang peluru yang diletakkan di atas bahu yang menempel dengan daun telinga, sedangkan tangan kiri ditekuk ke atas menjelang di atas wajah. Kaki kiri diayun-ayunkan ke depan dan ke belakang, kemudian peluru ditolakkan. Pada waktu menolakkan peluru,
Diikuti berat badan diputar ke belakang sambil kaki kiri digeser ke belakang. Yang terakhir, setelah peluru ditolakkan dengan keras dan diikuti pandangan mata, kemudian berat badan ganti pada kaki kiri. Keseimbangan tubuh tetap dijaga agar tidak terpental keluar lingkaran. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru adalah sebagai berikut. A. Sikap awal yang tidak seimbang. B. Saat menolakkan peluru, tidak disertai dengan gerakan melompat. C. Mengangkat tubuh terlalu tinggi saat meluncur. D. Tarikan kaki kanan tidak jauh. E. Gerakan kaki kiri terlalu ke arah samping kiri. F. Terlalu cepat menegakkan badan. G. Mendarat dengan badan menghadap. Hal-hal yang harus diutamakan dalam tolak peluru adalah sebagai berikut. A. Kaki kiri selalu rendah. B. Lakukan gerakan kaki yang seimbang sempurna dengan kaki kiri mendorong ke belakang. C. Seluruh badan rileks. D. Usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. E. Putarlah kaki kanan ke dalam selama meluncur peluru. F. Usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. G. Usahakan dengan tahanlah kuat-kuat dengan kaki kiri untuk menjaga keseimbangan badan. Berikut ini adalah peraturan dalam tolak peluru. Para peserta tolak peluru akan dikatakan diskualifikasi apabila melakukan 1. Menyentuh balok batas sebelah atas. 2. Menyentuh tanah di luar lingkaran. 3. Keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah. Menolak. 5. Peluru ditaruh di belakang kepala. 6. Peluru jatuh di luar sektor lingkaran. 7. Menginjak garis lingkar lapangan. 8. Keluar lewat depan garis lingkar. 9. Keluar lingkaran sebelum peluru menyentuh tanah. 10. Peserta gagal melempar sudah 3 kali lemparan. 11. Menggunakan doping. Berikut ini adalah juri-juri dalam tolak peluru. Untuk memutuskan pemenang meyakinkan serta penguasaan peraturan yang kelancaran jalannya perlombaan dalam tolak peluru. Wasit atau juri dalam perlombaan tolak peluru berjumlah 3 orang, yaitu juri 1, juri 2, dan juri 3. Setiap juri memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Berikut tugas wewenang setiap juri. Juri 1, mengawasi tangan dan kesalahan kaki yang terjadi pada sisi bertugas memanggil peserta dan mengukur hasilnya. Kemudian juri 2, berkenaan dengan kesalahan kaki yang terjadi pada bagian atas papan penahan dan lingkaran lempar pada sisi papan penahan. Juri 2, memegang bendera untuk memutuskan bahwa lemparan tersebut sah atau tidak. Kemudian yang terakhir juri 3. Juri 3 bertugas untuk menentukan tempat jatuhnya peluru. Ia akan menancapkan paku atau bendera kecil bagi peserta yang menggunakan tangan kidal itu isinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pembelajaran tolak peluru. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Yang kedua mengenai tolak peluru. Saya yakin kalian juga waktu itu sudah pernah kita belajar tolak peluru, kalau nggak salah pernah kayak begitu ya. Kalau belum pernah, nanti insya Allah kita pernahkan lagi. Kalau waktunya tidak, kamu sudah ada gambarannya mengenai tolak peluru. Jadi peluru di situ bukan peluru yang untuk nembak, itu bukan, tapi bentuknya bulat seperti bola tapi terbuat dari besi ya, atau logam. Baik, sekarang yang langsung aja yang ketiga, terakhir nanti setelah itu. Nah, ini masih atletik, ini mengenai lompat.
lompat jauh. Ini lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Mr. Eko akan setelah kemarin kita membahas tentang nomor jalan dan nomor lari. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang nomor lompat. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi ini, kita berdoa dahulu ya. Baiklah anak-anak, setelah kita selesai berdoa, yang pertama kita akan membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat yang paling populer. Lompat jauh di ajang nasional dan internasional. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan yang dilakukan dengan cepat, yaitu dengan cara menolakkan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Kemudian teknik yang digunakan yaitu ada teknik awalan. Ini adalah ancang-ancang, biasanya dengan cara berlari secepat mungkin. Yang kedua yaitu teknik tolakan. Ini untuk menolak biasanya dengan kaki yang paling kuat. Nah, yang berikutnya adalah teknik melayang. Untuk teknik melayang ini biasanya badan melayang di udara dan kita biasanya harus mengatur posisi kaki. Yang berikutnya yaitu teknik mendarat. Untuk teknik mendarat dilakukan dengan kedua kaki sejajar dan agar tidak terjadi cedera. Nah, yang berikutnya ini adalah macam-macam gaya dalam lompat jauh. Yang pertama, ini ada gaya jongkok, kemudian ada gaya berjalan di udara. Yang berikutnya adalah gaya menggantung. Dan yang berikutnya ini adalah contoh gambar seorang atlet yang sedang melakukan lompatan. Yang pertama ini ada gaya jongkok. Kemudian di gambar kedua, nah yang berikutnya ini yang gambar ketiga adalah contoh gaya menggantung. Nah yang berikutnya ini adalah video seorang atlet yang sedang melakukan lompatan. Selanjutnya kita akan membahas ukuran lapangan dalam lompat jauh. Untuk ukuran lapangan, lintasan ancang-ancang panjangnya 45 meter. Kemudian lebarnya 1,22 meter sampai 1,25 meter. Untuk papan tolakan ditanam 1 meter dari tempat pendaratan. Panjangnya 1,21 meter sampai 1,22 meter. Untuk lebarnya yaitu 19,8 cm dan tebalnya 10 cm. Kemudian untuk bak atau tempat pendaratan, lebarnya yaitu 2,75 meter dan panjangnya 9 sampai 10 meter. Berikutnya ini adalah gambar lapangan lompat jauh. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita membahas lompat jauh. Nah, yang berikutnya ini adalah kita akan membahas lompat tinggi. Adalah salah satu jenis olahraga lompat di mana sang atlet harus melakukan lompatan setinggi-tingginya untuk melewati mistar tanpa bantuan alat. Kemudian alat yang digunakan yaitu yang pertama ada tiang mistar dengan tinggi minimal 2,5 meter. Kemudian panjang mistar yaitu 3,98 sampai 4 meter. Untuk matras minimal berukuran 4 kali 5 meter. Selanjutnya ini adalah gambar lapangan lompat tinggi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas gaya dalam lompatan tinggi. Untuk gaya dalam lompatan tinggi yang pertama ada gaya gunting. Ini adalah gaya yang paling klasik. Biasanya diawali dengan tolakan dari kaki terkuat.
Ini kakinya seperti menggunting gerakannya. Ini dilakukan dari sisi samping mistar. Kemudian yang berikutnya ada gaya straddle. Ini hampir mirip dengan gaya guling. Ini adalah penyempurnaan ya, bentuk penyempurnaan dari gaya guling. Diciptakan pertama kali oleh Charles Dumas, seorang atlet lompat tinggi. Nah, yang berikutnya ini ada gaya flop. Ini dikenal juga dengan istilah Fosbury flop yang diciptakan oleh yaitu Dick Ricard Fosbury. Nah, ini ada gambar contoh lompatan, yaitu yang pertama ada lompat tinggi gaya guling, kemudian berikutnya ini ada lompat tinggi gaya straddle. Untuk gambar yang ketiga ini ada teknik lompat tinggi gaya flop. Nah, yang berikutnya ini adalah video seorang atlet yang sedang melakukan lompatan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas teknik lompat tinggi. Yang pertama yaitu ada teknik awalan, ini dengan cara berlari, kemudian dengan kaki terkuat, kemudian ada teknik melayang melewati mistar, ini biasanya tubuh harus terangkat. Kemudian ada teknik mendarat. Nah, ketika mendarat, ini biasanya tubuh harus melewati mistar dan jatuh ke matras. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang penjelasan lompat jauh dan lompat tinggi? Jika sudah paham, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak, saya kira membayangkan ya kalau misalnya seperti tadi ada lompat jauh dan lompat tinggi. Nah, ini yang pernah Pak Mus praktekkan di sini, lompat tinggi ya. Lompat jauh itu karena kita memang nggak punya lapangan, itu karena harus punya lapangan yang spesifik yang seperti itu, yang minimal. Karena di sini juga susah ya, maka itu ya kita yaitu lompat tinggi ya yang sederhana itu dulu ya. Itu pun juga gayanya juga tidak gaya yang seperti tadi. Kalau tadi itu gayanya adalah gaya coba Pak Mus tanya, coba kira-kira tadi gaya yang susah tadi seperti itu gaya apa namanya tadi? Kan tadi ada beberapa gaya kan? Ada gaya gunting, ada gaya guling, ada gaya flop. Nah, kan tadi kira-kira gaya apa tadi yang ada di video? Sayangnya tadi tidak ada gaya, karena itu akan menunjukkan apa itu namanya, hebatnya saja itu tadi. Tapi tidak ada contoh gaya gunting dan gaya itu. Gayanya gaya yang susah itu, kan itu nggak mungkin dilakukan, itu karena yang melakukan atlet profesional itu ya. Untuk yang minimal itu sudah yang tingkat nasional atau tingkat sudah tingkat provinsi dan sebagainya. Jadi dia kalau di sekolah itu nggak melakukan yang seperti itu, karena itu harus memerlukan matras yang bagus dan sebagainya. Biasanya yang di sekolah-sekolah itu minimal itu gaya gunting. Mengapa dikatakan gaya gunting? Karena seperti gunting untuk lompatannya. Kemudian ini yang pernah Pak Mus lakukan, gaya gunting seperti itu mudah. Kalau kamu seperti lompat-lompat itu ya mungkin itu ada gaya gunting gitu ya.
lompat yang tidak sengaja itu kan gaya gunting. Tapi ada teknik-teknik tersendiri. Itu paling gampang lah bisa dikatakan begitu. Kemudian yang kedua ya ini yang Pak Mus sampai sekarang itu sampai terngiang sampai sekarang itu adalah gaya straddle. Ya, gaya straddle itu pernah Pak Mus praktekkan di sini juga. Itu agak mudah itu. Jadi lebih sedikit dari tingkatannya dari gaya gunting. Karena apa? Gaya straddle ini ada padanannya istilahnya. Yaitu gaya, maka itu orang mengatakan, ada yang bilang itu adalah gaya anjing kencing atau gaya straddle. Begitu. Sehingga orang itu akan melompatnya, ya nanti kalau Pak Mus kalau pas ada kesempatan kita praktekkan itu gaya straddle atau gaya anjing kencing. Dan ini yang sering digunakan di sekolah-sekolah, minimal itu gaya gunting dan gaya straddle itu. Gaya flop itu jarang digunakan di sekolah. Yang jatuh adalah punggungnya, ya itu kalau nggak pakai alat yang betul-betul mumpuni ya itu berbahaya, bisa punggungnya patah itu sebagainya. Pak Mus nggak berani kalau misalnya seperti itu, karena itu harus menggunakan yang, dan itu belajarnya harus profesional, betul-betul atlet juga. Jadi biasanya kalau di sekolah itu hanya gaya gunting dan gaya guling atau gaya straddle tadi ya. Baik, anak-anak semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh anak-anak. Saya yakin kamu sudah nggak mau tanya, pasti kamu sudah cepat-cepat mau ingin selesai, ya kan? Saya tahu kalau mesti cepat-cepat selesai, cepat mau makan, cepat mau istirahat dan sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita akhiri saja untuk PJJ kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mudah semuanya dan setelah ini kalian berfoto dulu ya, tolong yang lainnya dihidupkan dulu, tolong yang lainnya dihidupkan, coba sebentar, yang muter siapa, yang motret, yang muter siapa, coba siapa yang muter ya. Nasal gas. Siapa yang moto? Saya, Pak. Ya, ayo dipoto. Yuk, semuanya buka kamera. Yang lain buka kameranya yuk. Ya, buka kamera yang lainnya. Sudah? Nanti di-share ya. Di-share di... Oke. Baik, terima kasih pada anak semuanya. Maaf kalau mungkin waktunya berlebih. Kadang-kadang Pak Mus sering sharing seperti itu. Mestinya kalau berlebih, mestinya Pak Mus harus bayarannya harus lebih lagi, kan? Mestinya kan. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalian langsung bisa keluar dari meeting ya. Terima kasih, Pak. Oke.